Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah teman-teman, hari ini bertemu kembali dengan Pak Ari. Kita akan belajar tematik ya. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Nah teman-teman, kita sudah memasuki subtema 3 ya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kalian harus berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan buku tematiknya ya. Dan disimak ya penjelasan yang Pak Ari sampaikan. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, teman-teman, di Indonesia ini ya terdapat 6 agama ya, teman-teman. Nah, dari ke-6 agama ini kita harus saling menghormati ya, teman-teman. Tidak boleh mengejek ya atau menghina dari agama lain ya, teman-teman. Nah, tugas siswa ya atau tugas kalian adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, teman-teman, ada berapa agama di Indonesia? Coba sebutkan. Ya, ada 6 ya, teman-teman. Nah, yang pertama agama Islam. Kedua Katolik. Ketiga Buddha. Keempat Kristen. Kelima Hindu. Keenam Konghucu. Nah, ini merupakan keenam agama yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Nah, ada 6 ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ya ini gambarnya. Nah, ini adalah beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah agama Islam. Nah, kalian bisa lihat ya ini. Nah, tempat beribadahnya ya namanya masjid. Nah, lalu hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kitabnya namanya Al-Quran. Lalu di agama Islam salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawab dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi yang ada di agama Islam. Lalu yang kedua Katolik. Nah, tempat beribadahnya namanya gereja ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ini. Lalu hari rayanya ada Natal ya atau Paskah. Lalu kitabnya adalah kitab Alkitab. Nah, salamnya di agama Katolik adalah salam sejahtera dan atau berkah dalam. Nah, lalu yang ketiga Kristen, teman-teman. Nah, tempat beribadahnya namanya gereja. Nah, hari rayanya adalah Natal ya, teman-teman. Lalu kitabnya Alkitab. Nah, dan salamnya adalah salam sejahtera dan salam. Nah, lalu yang keempat agama Hindu. Nah, tempat beribadahnya namanya Pura. Nah, tulisannya Pura ya, teman-teman. Nah, hari rayanya adalah hari raya Nyepi. Nah, kitabnya adalah Weda. Salamnya adalah Om Swastiatsu ya, atau Om Santi Santi Om. Nah, itu ya, teman-teman. Itu adalah salam dari agama Hindu. Nah, lalu yang kelima adalah agama Buddha. Nah, agama Buddha ini ya, tempat beribadahnya namanya Wihara. Nah, hari rayanya adalah Waisak. Nah, kitabnya namanya Tripitaka.
Salamnya adalah Namo Buddhaya. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah Konghucu. Tempat beribadahnya namanya Klenteng. Hari rayanya adalah hari raya Imlek. Kitabnya adalah Sujing. Salamnya ya, salam kebajikan ya, yang sering diucapkan di orang Indonesia ya. Itu tadi adalah beberapa agama yang ada di Indonesia ya. Jadi kita tidak boleh mengejek ya atau menghina dari agama lain ya teman-teman. Tugasku sebagai umat beragama. Yang pertama, berdoa sesuai dengan agama yang dianut. Ya, contohnya agama Islam ya, melaksanakan sholat 5 waktu ya teman-teman. Lalu agama Kristen dan Katolik pergi ke gereja tiap minggu dan rajin membaca Alkitab. Agama Buddha berdoa di vihara. Yang kedua, tidak boleh mengejek teman yang memiliki agama yang berbeda. Ya, jadi teman-teman, kalian kalau di rumah ya mempunyai teman yang berbeda agama ya, tidak boleh diejek ya teman-teman. Ya, kita harus saling menghormati ya. Yang ketiga, menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Nah, ini ya teman-teman. Ya, jadi tidak boleh mengejek ya, harus saling menghormati. Yang keempat, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah agamanya. Nah, jadi ini tadi adalah keempat ya pengertian tugasku sebagai umat beragama. Nah, budaya tolong menolong. Nah teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini di buku paket tematik kalian. Pak Ari bacakan. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, ini ya teman-teman. Nah, Pak Ari mempunyai cerita ya, sesuai gambar yang ada di samping ini ya. Nah, kalian bisa juga membuatnya ya teman-teman dengan kalimat kalian sendiri ya. Nah, perhatikan Pak Ari ini ya. Suatu hari desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada Pak RT untuk disumbangkan ke para korban. Nah, ini tadi adalah cerita yang Pak Ari buat ya, yang sesuai dengan gambar. Kalian juga bisa ya teman-teman menceritakan cerita ya sesuai dengan gambar ini ya teman-teman ya. Kalian juga bisa lihat di buku tematik kalian. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini. Yang pertama, terdapat 1 keping uang logam Rp100 dan 2 keping uang logam Rp200. Kira-kira berapa ya teman-teman jumlahnya? Iya, jumlahnya adalah Rp500. Lalu yang kedua, terdapat 3 keping uang logam Rp100 dan 1 keping uang logam Rp200. Jumlahnya adalah Rp500. Lalu yang ketiga,
terdapat 5 keping uang logam Rp100. Nah, jumlahnya adalah Rp500. Lalu yang keempat, nah, terdapat 1 keping uang logam Rp500. Jadi teman-teman, setiap kelompok di atas bernilai sama ya, Rp500. Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama. Nah, teman-teman bisa ya memasangkannya. Nah, caranya Pak Ari beritahu dulu ya. Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama. Nah, caranya ya teman-teman. Yang pertama, kita jumlahkan dulu ya teman-teman. Nah, yang pertama ini kalian bisa lihat gambarnya. Ya, terdapat 4 keping uang logam Rp100. Nah, kita jumlahkan 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Nah, jumlahnya adalah 400. Yang kedua, nah, terdapat 3 keping uang logam Rp200. Ya, kita jumlahkan 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 600. Yang ketiga, ya, terdapat 3 keping uang logam Rp100. Nah, kita jumlahkan 100 ditambah 100 ditambah 100. Nah, sama dengan 300. Lalu yang keempat, terdapat 1 keping uang logam Rp500 dan Rp200 ya. Bila kita jumlahkan ya, adalah jumlahnya 700. Lalu yang kelima teman-teman, terdapat 3 keping uang logam Rp200 dan 1 keping uang logam Rp100. Nah, bila kita jumlahkan ya, 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100. Nah, jumlahnya adalah 700. Yang keenam, ya, terdapat 2 keping uang logam ya, Rp200. Ya, kita jumlahkan 200 ditambah 200 sama dengan 400. Lalu yang ketujuh, terdapat 1 keping uang logam Rp500 dan 1 keping uang logam Rp100. Nah, bila kita jumlahkan adalah 600. Lalu yang terakhir, nah, terdapat 1 keping uang logam Rp200 dan 1 keping uang logam Rp100. Nah, bila kita jumlahkan ya, 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, teman-teman, lalu kalau sudah kita cari tahu jumlahnya ya, kita pasangkan yang sesuai ya. Nah, ini Pak Ari kasih contoh 1 ya. 400 ya, dengan 400 ya. Kita tarik garis ya, kita pasangkan jumlahnya yang sama. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencari tahu sendiri ya. Permainan bola tangan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini gambarnya. Nah, gerakan melempar menangkap dengan bola besar. Bola tangan. Permainan bola tangan mirip dengan permainan sepak bola. Perbedaannya dilakukan dengan tangan. Peraturan cara bermain bola tangan ya. Nah, berikut. Cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, pemain boleh menghentikan, menangkap, melempar dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut. Yang kedua, membawa bola paling banyak 3 langkah dan bola harus dipantulkan. Nah, yang ketiga, menahan bola paling lama 3 detik. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 3 detik ya teman-teman. Nah, jadi harus dilemparkan ke temannya ya, tidak boleh lebih dari 3 detik. Budaya kerukunan beragama.
Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Mengucap salam. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum ya. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, teman-teman, itu tadi ya mengenai dengan ucapan salam ya. Kalian kalau bertemu dengan teman yang berbeda agama ya, kalian bisa mengucapkan ini tadi ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam ya, sesuai keadaan ya atau situasi di saat kalian bertemu dengan teman kalian ya. Mungkin di saat pagi, siang, sore, ataupun malam ya. Ayo berlatih. Tulislah berbagai ucapan salam berdasarkan agamanya. Nah, ini ada 6 agama ya teman-teman. Ya, kalian tulis ucapan salamnya ya. Yang pertama ada agama Islam ya. Ucapan salamnya, kalian tulis ya teman-teman di buku tulis tematik kalian ya. Ayo perhatikan beberapa harga alat tulis berikut. Urutkanlah harga alat tulis di bawah ini dari yang paling murah. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini gambarnya. Nah, yang pertama harga pensil. Nah, harganya Rp500. Yang kedua ada penghapus. Harganya Rp400. Lalu yang ketiga ada gambar ballpoint ya, harganya Rp700. Nah, teman-teman urutkan ya harga dari yang paling murah. Nah, kalian tulis di buku tulis tematik kalian. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak dan memperhatikan materi yang Pak Ari sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya dan mengerti apa yang Pak Ari sampaikan. Pak Ari akhiri ya. Kita lanjut lagi di hari Kamis ya. Pak Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.